Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Jum'ah yang insyaallah semoga kita semua khususnya yang hadir di tempat ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita menghadirkan rasa syukur yang setinggi-tingginya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah banyaknya kelalaian yang kita lakukan, di tengah banyaknya kekhilafan, dosa, maksiat yang kita lakukan, terus menerus Allah tetap memberikan nikmat kepada kita, di mana nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak yang tidak henti-hentinya. Allah menegaskan saking banyaknya nikmat tersebut, tidak ada satupun di antara kita manusia atau tidak ada satupun alat yang canggih bagaimanapun tidak mampu menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai sekalian manusia, sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diizinkannya kita datang ke masjid untuk salat berjamaah, salat Jumat secara berjamaah. Dan kita pun diberikan nikmat yang besar, berada di tempat yang paling mulia, amalan yang mulia di tempat yang mulia, yaitu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling mulia, tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Wa abghadu bilad ilallah aswaquha, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Yang kita tahu bahwa bulan Rajab bagian dari bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jamaah Jumat rahmati Allah, Allah mempermaklumkan bahwa jumlah bulan yang ada pada sisi manusia atau jumlah bulan yang ada pada manusia yang Allah telah tetapkan adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 di antaranya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merincikan 4 bulan haram tersebut. Kata Rasulullah, salasatun mutawaliyat, dari 4 bulan haram tersebut 3 di antaranya berurutan. Wa rajabu mudhar, dan Rajab berdiri sendiri, baina Jumadi wa Sya'ban. Hadis ini menjelaskan bahwa Rajab yang kita hari ini berada di dalamnya adalah bagian dari bulan yang haram. Secara bahasa Rajab sendiri adalah mulia. Sebagaimana perkataan Arab, Rajabur rajulu rajaban, seorang laki-laki yang memuliakan dengan pemuliaan. Maka kita berdoa kepada Allah dengan diizinkannya kita berada pada momentum ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat, di tempat yang mulia yaitu masjid, di hari yang mulia yaitu hari Jumat, di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab.
kita berdoa dengan kemuliaan-kemuliaan yang terkumpul ini, kita termasuk hamba-hamba yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam ayat terkait dengan bulan Rajab atau bulan haram, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat di surah At-Taubah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Wahai sekalian manusia, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam 4 bulan haram tersebut. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Ulama menafsirkan ayat ini, yang pertama sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat, ya, yang faqih, yang didoakan oleh Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, makna janganlah kalian menzalimi diri kalian adalah janganlah kalian melakukan dosa, pelanggaran, maksiat di dalam bulan haram tersebut. Wa ja'ala adz-dzanba fihinna a'zam wal 'amalu shalih bil ajra a'zam. Ketahuilah amal keburukan yang kalian lakukan di dalam 4 bulan haram tersebut, maka Allah lipat gandakan dosanya. Sebaliknya juga amal soleh yang kalian lakukan di dalam bulan haram tersebut, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Wa qala Qatadah rahimahullahu ta'ala, fa inna zulma fi ashhuril hurum a'zam khati'atan wa wizra min az-zulmi fima siwaha. Dan ketahuilah, dosa-dosa yang kita lakukan di dalam bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini, dosa-dosanya lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan di luar bulan Rajab. Dan demikian juga dikatakan, waqala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ablagha fil ismi min ghairiha kama anna al ma'asi fi baladil haram tuqlidh fihi wa tudha'af fihi. Dan sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sebagaimana seseorang berbuat dosa di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, Masjidil Haram, Makkah wal Madinah, sebagaimana dosa yang dilakukan di kedua tempat tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan Rajab tidak berarti di dalamnya memiliki amalan-amalan khusus. Kemuliaan bulan Rajab tidak berarti di dalamnya ada puasa khusus. Kemuliaan bulan Rajab tidak berarti di dalamnya ada salat khusus, sebagaimana hadis-hadis yang banyak tersebar di media-media sosial. Di antara hadis yang perlu kita pahami adalah hadis yang menjelaskan tentang inna fil jannati nahran, sungguh dalam syurga ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajabun, diberi nama sungai itu dengan sungai Rajab, asyaddu bayadan minal laban, yang putihnya lebih putih daripada susu, wa ahallu minal asal, dan lebih manis dari manisnya madu. Man shama min Rajabin yauman saqahu Allahu dzalikan nahar, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab tersebut, maka kelak Allah akan memberikan minuman dari sungai tersebut. Ketahuilah jamaah Jumat rahmati Allah, qala Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan, fil ilal al-muntahiyah, dalam kitab Al-Ilal Al-Muntahaniyah nomor halaman 912, qala Ibnu Jauzi, hadzal hadis ghairu sahih, hadis ini adalah hadis yang tidak benar, fihi majhulun atau rawahul majhul, hadis ini tidak dikenal, atau di dalam hadis periwayat hadis ini ada orang yang tidak dikenal, orang yang majhul. Hadis yang kedua adalah hadis yang banyak tersebar, Rajabun syahrun azim yudha'ifullahu fihi hasanat
faman shama min Rajabin faka'annama shama sittat faman kana shama minhu sab'atan ayyamin ghulliqat anhu sayyi'atan abwaaba jahannam. Di antara hadis yang tersebar dikatakan bahwa Rajab bulan yang mulia, di dalamnya dilipat gandakan pahala. Barang siapa yang berpuasa 1 hari atau 6 hari di bulan Rajab, maka sama saja atau dia menutup 6 pintu neraka. Dan barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka dia membuka 7 pintu syurga. Hadis ini, qala Syekh Al-Albani rahimahullah, ada hadis maudhu'. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama terdahulu mengomentari hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kullu ahadits yatakallamu an siyami Rajabin aw salatin fi ba'di layalin fahuwa kadzib. Dikatakan bahwa semua hadis yang di dalamnya bercerita atau dikabarkan tentang keutamaan bulan Rajab, apakah puasanya atau salatnya di sebagian malam, maka hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dusta. Di antaranya Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis yadullu ala fadli Rajab khassah ghairu sahih. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus, maka hadis tersebut tidaklah sahih minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih datang dari Nabi dan tidak sahih datang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita memuliakan bulan yang mulia ini? Hendaknya di antara kita menjaga hari-hari di bulan Rajab ini dengan memaksimalkan amalan-amalan baik wajib maupun sunnah yang sudah kita hidupkan di bulan-bulan sebelumnya, seperti salat, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan menghidupkan salat-salat sunnah lainnya sebagaimana amalan tersebut telah kita hidupkan di luar bulan haram. Dan di antara bentuk untuk kita memuliakan bulan Rajab, hendaknya kita berhati-hati dari dosa, menghindarkan diri kita dari dosa batiniyah seperti sombong, hasad, menganggap orang rendah, mengadu domba, dan dosa-dosa yang sifatnya amaliyah, jahriyah, ya, bermaksiat, menonton apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil barang, ya, dan segala amal-amal buruk yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, hendaknya kita berlindung diri dari segala amal buruk tersebut. Semoga dengan kesungguhan kita menghidupkan amal-amal soleh pada bulan Rajab ini dan kesungguhan kita meninggalkan dosa-dosa pada bulan Rajab ini menjadikan kita mulia sebagaimana bulan Rajab adalah bulan yang mulia.